Iman mujmal, mengimani Allah menciptakan makhluk-makhluk ini, alam gaib. Ya, mereka memiliki tugas-tugas yang mereka ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Mengimani secara rinci mereka-mereka yang Allah sebutkan namanya dan Allah sebutkan tugas-tugas. Ya, seperti Jibril, ya, Mikail, ya, Israfil, ya, Munkar, Nakir, ya, dan Malik, Khazanatun Nar, ya. Allah sebutkan tampuni neraka, wa qalu ya Maliku, itu malaikat penjaga neraka. Ya Maliku, ud'u lana rabbak. Malik nama malaikat penjaga Malakul Maut, ya, ini malaikat-malaikat Allah. Mengimani malaikat-malaikat Allah, mereka alam gaib. Antum baca buku judulnya Alamul Malaikah, ya, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Syaqrah, ya, Al-Ashqar atau Syaqrah, ada di Al-Wadi kalau nggak salah. Rukun iman yang 6, ya, Syekh ini menjelaskan satu-satu dalam satu kitab. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, satu kitabnya. Iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, satu kitab. Ada enam set, di satu set 6 paket, ya. Ini kalau bisa, ya, untuk, karena tadi saya katakan kita kajian belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, ya. Kalau antum ada kemampuan untuk menelaahnya, ya, ada belajar yang mengajarkan, coba dibeli. Bahasanya gampang sekali, bahasa yang mudah sekali. Saya rata-rata mengambil pembahasan yang saya bahas, ya, dari situ dan dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Jadi iman kepada malaikat. Dan nanti faedahnya banyak, terutama kita yang bergiat di jalan ilmu. Ya, kita belajar hadis sama malaikat banyak kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Siapa yang sebelum tidur dia bersuci, ya, kemudian dia baca doa ini, ya, maka membersamainya malaikat sejak tidur sampai dia bangun. Malaikat itu mengatakan Allahumma firlah, dari tidur sampai bangun dimintakan ampun oleh malaikat. Ya, ini apa ini? Ini kita diajarkan oleh Rasulullah banyak hadis yang menjelaskan iman kepada malaikat. Dan tugasnya mencatat. Ya, kita memiliki muaqibat, malaikat yang masing-masing dari kita bergantian siang malam mencatat amal. Malaikat siang dan malaikat malam. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Terus bergantian sampai kita mati. Ya, bergantian malaikat mencatat. Keduanya berjumpa di waktu subuh dan waktu asar. Malaikat siang yang pertama kali dicatat amalan kita waktu subuh. Ya, dia catat sampai amalan waktu asar. Ya. Sedangkan waktu malam, malaikat malam mencatat dari asar sampai subuh. Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua sholat yang dingin, dia masuk surga. Karena dua sholat ini tercatat. Allah mengatakan kepada malaikat siang, bagaimana kalian dapati para hamba? Mereka mengatakan, kami mendapati mereka sholat, meminta ampun dan rahmat kepada-Mu ya Allah.
Kata Allah, tuliskan kitab hambaku di golongan orang-orang yang tinggi, religi. Ya, malaikat tersebut juga sama. Bagaimana kamu dapati hambaku? Kami dapati mereka sholat. Ini dua malaikat tuh, malaikat siang, malaikat malam. Ya, makanya sholat subuh dan sholat asar. Siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Ya, ini malaikat. Kemudian ada malaikat tiap hari, setiap kita tiap subuh, tiap hari, subuh pun tiap hari. Ya, yang khusus berdoa. Siapa di antara kita yang berinfak? Malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya, ya Allah, berikan hambamu yang berinfak ini pengganti yang baik. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Kalau nggak mau infak, Allahumma a'ti mumsikan ta'af. Ini ibadah infak. Ya, antum hadir di majelis ilmu. Yang kata Nabi SAW, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang dia usahakan. Dari kapan? Dari keluar rumah kita. Kata para ulama, meletakkan sayapnya mereka berdoa kepada Allah. Ya, doa malaikat, Allahumma lahu, ya Allah ampuni dia. Ayangkah dari kita berniat keluar dari rumah sampai kita berkeluar lagi, doa malaikat dikabulkan oleh. Ya, fadilah mendatangi majelis ilmu. Memahami malaikat ada di majelis ilmu menjadikan kita harusnya, ya, kata para ulama, adab sebelum ilmu gitu. Adab sebelum ilmu, yang hadir di majelis para malaikat. Orang yang berzikir, terutama yang banyak memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perbanyak. Ya, makan Alhamdulillahi ya alladzi at'amani hada. Pakai baju Alhamdulillahi kasani. Doa, pokoknya setiap yang memuji Allah. Akhirnya mereka nanti punya bendera sendiri yang banyak memuji Allah. Bendera Hamdun. Orang yang berpuasa ada pintu Rayyan, Hamdun punya bendera sendiri. Itu malaikatnya khusus. Ya. Orang yang berselawat kepada Nabi, malaikatnya juga khusus. Ya. Orang-orang yang mendatangi sholat dalam keadaan bersuci dari rumahnya. Ya. Para malaikat yang Allah tugaskan, ya, yang semuanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang Nabi jelaskan. Itu baca alamul malaikat, hadis sekali. Ya, kita ketika beramal itu ada istisyar. Kalau ada istisyar, merasakan itu semua, ada motivasi untuk kita sendiri meningkatkan kualitas itu, mengharap wajah Allah. Ya. Jangan sampai kita capek-capek sholat, ternyata yang tercatat gak ada sama sekali. Kan kata Nabi, ada orang sholat 60 tahun. Kata Rasulullah, hadisnya sahih, disahkan di As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Rubba rajulin yusalli sittina sana. Kalau banyak orang itu sholat 60 tahunan dia sholat, walam tuqbal minhu syai'. Tapi sholatnya tidak ada sedikit pun yang lupa. Kata Rasulullah, la'allahu yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha, aw yutimmu sujudaha wa la yutimmu ruku'aha. Karena bisa jadi dia menyempurnakan ruku tapi sujudnya kagak, atau sujud rukunya. Terus bagaimana yang sebenarnya kita diajarkan oleh Nabi? Nabi sholat bacaannya begini, rukunya mendekati bacaannya, sujudnya mendekati rukunya, gak buru-buru. Ya, yang kata Ummu Salamah, sholat yang sangat indah jika diceritakan. Kok bisa itu? Karena beliau ma'rifatullahnya luar biasa, mengenal Allah dengan
Baik, beliau mengatakan, ana a'lamukum, kata Rasulullah, billah, aku yang paling mengilmui, yang mengenal Allah dengan baik. Karena mengenal Allah dengan baik, maka akhsyakum, yang paling takut kepada Allah. Kita, karena ma'rifah kita enggak dengan baik, maka rasa takut kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya, seperti sahabat dulu di depan Rasulullah, surga neraka di depan. Tapi kalau udah ketemu anak, ketemu istri, ketemu aktivitas, ya udah sibuk ke sini. Begitu kita manusia. Ya, adanya majalis ini untuk mentajdid, tajdid, menghangat, memperbarui semangat ini. Karena kita kalau udah sibuk dengan yang lain biasanya lupa itu surga, neraka, lupa. Ya, lupa di kiri kanan ada malaikat. Ya, alam tasma munadil maut. Tidakkah kamu dengar yang menyerukan kepada kamu kematian itu hak, yang berfirman wajah sakratul maut bil haq. Hak itu artinya pasti dan enggak mungkin tidak. Nah, kita tahu ini, tapi kadang-kadang kita sering lupa. Nabi ingatkan kita, aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Itu semua ya dapat ditumbuhkan dari mengenal para malaikat-malaikat Allah dan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Ada buku itu Alamun Malaikat, dia lebih tebal dari yang lain. Coba nanti dicari, ya, baca satu. Ya, beli Kamus Al-Munawwir, Narasantum punya kayak kamus. Cari, ya, antum belajar nahwu sorof sampai al-Fatus Tsaniyah, ya lumayan antum bisa jalan. Ya, coba, ya nggak bisa sendiri ya udah berjamaah dengan yang lain. Ya paling enggak setiap hari satu hadis tentang itu. Ya untuk membakar semangat kita. Karena kita butuh terus untuk ditarget terus. Ya. Karena sifat kita itu nafsu kita ammaratun bisu. Baik. Wa ma anzala min kitabin, dan kitab yang Allah turunkan, kita beriman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci, iman secara mujmal dan iman secara mufassal. Secara mujmal kita mengimani Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul. Yang disebutkan dalam Quran dan yang tidak kita imani. Kita yakini ada kitab suci. Yang mufassal kita imani yang dirincikan kitab suci itu kepada nabi siapa. Seperti misalnya Zabur diturunkan kepada siapa? Wa ataina Zabura wa ataina Dauda Zabura. Kami turunkan, berikan kepada Daud Zabur. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, ya Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi. Kita mengimani kitab suci mujmal mufassal. Sedangkan setelah Al-Quran diturunkan, kita mengimani Al-Quran nasikh lil kutub. Al-Quran menghapuskan kitab suci terdahulu. Setelah Al-Quran ada, nggak boleh kita membaca, menggali untuk mencari sumber pengetahuan dari kitab terdahulu. Nggak boleh. Dalilnya hadis Umar bin Khattab pernah membawa suhuf Musa. Ya, Rasulullah marah, "Amu tahawikuna ya bin Khattab?" Apakah masih ada keraguan wahai bin Khattab? Wallahi law kana Musa hayyan, demi Allah andaikan hari ini Musa masih hidup, lama wasi'ahu illa tiba. Maka Musa tidak memiliki opsi pilihan kecuali dia wajib mengikuti aku beriman. Kalau beriman kepada Muhammad, wajib beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad. Nggak boleh pakai yang lain lagi. Ya, tidak boleh pakai perjanjian lama, perjanjian baru, nggak boleh. Bagaimana diyakini oleh kaum zaman, oleh kaum Zindiq, mereka mengatakan kitab suci Al-Quran
butuh catatan kaki dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Butuh catatan kaki, butuh footnote. Ya. Dan Ustaz beneran di kitab-kitab tafsir ada Israiliyat. Memang ada. Cuman kaedahnya pun juga ada. Ya, dan kaedah ini dipelajari di ilmu usul tafsir. Ya. Jadi nggak semua Israiliyat tentu boleh ceritakan, itu boleh ambil dan seterusnya. Karena tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Dan kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Muhammad, kitab suci yang kita yakini paling benar, la yatabaddal wa la yataghayyar, hanya kitab Al-Qur'an. Ya, hanya Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an yang paling utama, mengimani Al-Qur'an kalamullah. Itu kan. Bukan makhluk. Kedua, Al-Quran munazzalun min indillah. Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Ya. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran munazzal min indillah. Ya. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Dari Allah datangnya dan pasti kembali kepada Allah nanti dari kiamat. Al-Quran diangkat dari lembaran-lembaran dan dari dada-dada para penghafal. Kiamat tidak terjadi kecuali kepada seburuk-buruk makhluk pada waktu itu. Ya? Quran diangkat semua. Kalau Quran diangkat, apa yang tersisa? Tidak ada apa. Sehingga tidak ada yang menyebut Allah di muka bumi. Manusia hidup seperti binatang berzina, seperti binatang di pinggir jalan, enggak ada aturan. Itu Allah aturan. Ya, makanya kita meyakini Al-Quran ini adalah kalamullah, dari Allah datangnya akan kembali kepada Allah. Ya, kita meyakini Al-Quran mau'izah. Apa itu mau'izah? Apa mau'izah? Peringatan. Mau'izah, peringatan. Artinya tidak ada yang mampu merubah kita menjadi lebih baik seperti Quran. Tidak. Ya. Tidak ada. Jika orang tidak bisa dirubah oleh Quran, tidak akan ada yang bisa merubah itu. Ya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang kedua, Al-Quran ini syifa, obat. 5 sudur untuk semua penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Ada 2. Syubhat, syahwat. Semuanya itu 2. Kata Allah, wahudan, petunjuk menjalani hidup beragama ini Quran. Quran juga rahmat. Rahmat untuk orang yang mengimaninya. Rahmat Allah melalui Quran itu hanya dengan dengerin bacaannya pun kita dapat rahmat. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Kita meyakini Al-Quran kitabullah, kalamullah, huda dan seterusnya, maka tidak boleh mencari huda selain dari itu. Ya, nggak boleh. Dan sunnah Nabi mufassiratul lil Quran. Sunnah Nabi menjelaskan untuk kita apa makna Al-Quran. Maka sumber agama kita nggak bisa lepas dari kitabullah dan sunnah Nabi. Ya, praktek Quran dan sunnah Nabi adalah perjalanan hidup para sahabat. Perjalanan hidup para sahabat, ya, mereka as-salafus saleh. Ini yang kita sebut dalam perkataan kita, sumber agama kita Al-Quran dan sunnah. Ala nahji salaf. Apa nahji? Para salaf udah jalan, bekas kakinya ada.
Kita tinggal ngikutin jejak itu, nggak usah bikin jejak baru. Itu arti ala nahji salaf. Para salaf mengamalkan Quran dan Sunnah, jalan mereka di atas agama ini. Dan mereka sampai kepada Rabbul Alamin, dapat pujian dari Allah. Raportnya sudah ada, terpuji mereka. Al-Taubah 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari, sahabat ini. Walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Sahabat sudah pasti diridhoi Allah. Ya, yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan yang setelah Fathu Mekah sama. Ya, kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Yang muslimu fath, yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, dan yang sebelumnya sabiqun al-awwalun, semuanya Allah janjikan sahabat. Ya, nggak mungkin kita memahami kitabullah tanpa sunnah Rasulullah. Nggak mungkin kita sempurna mengamalkan kitabullah, sunnah Rasulullah kecuali ngikutin pengamalan para sahabat. Itu nggak mungkin. Ya, dan semua ini ikhwan, kita berbuat, kita beramal dari awal belajar, tujuannya untuk rukun iman yang kelima, untuk al-yaumil akhir, untuk hari akhir. Apa hari akhir? Perjalanan panjang sekali. Perjalanan panjang sekali. Dari dibangkitkan kubur, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari sejengkal, sejengkal semil, milnya sejengkal kah tuh, pokoknya dekat. Mil, kata perawi saya nggak tahu mil itu apa. Pokoknya dekat. Kita ditenggelamkan sesuai dengan maksiat kita di dunia oleh keringat masing-masing. Ya, manusia datang kepada Nabi minta syafaat agar segera dihisab. Setelah dapat syafaat dihisab manusia, hisab amalan kita. Kalau dihisab, catatan kita diberikan masing-masing. Ada dari kanan, ada di depan, ada di hinakan. Ini yaumul akhir. Makanya sujud kita ini untuk kita lihat di yaumul akhir. Makanya untuk perhatikan, ketika Nabi atau Allah dalam Quran ingin menganjurkan kita beramal, selalu itu sebutkan dua rukun iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal. Artinya apa? Amalan yang terangkat kepada Allah, yang dilakukan ikhlas kepada Allah, dan dia mengharapkan dengannya kebaikan di hari. Tapi kalau amalan itu dia mengharapkan dengannya kebaikan dunia, apa semua. Makanya kita tauhid nanti, orang yang mengharapkan dengan amalan akhirat, ya, kebaikan dunia, dia nggak dapat apa. Ya, apa yang menuntut ilmu, tujuannya ingin dapat ujian, untuk dikatakan alim, ya, untuk dikatakan qori, itu semuanya kata Nabi akan menjadi salah satu dari 3 bahan bakar pertama kali di neraka. Padahal keutamaan ilmu dari berangkat dari rumah sampai pulang, malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu. Ya kan? Tapi ada ancamannya, berarti harus ada ikhlas karena Allah. Saat belajar pun tujuannya kita hari akhir. Dan iman kepada hari akhir, ikhwah, paling pertama itu mengimani kejadian alam kubur, mengimani maut. Ya, artinya kita hidup di dunia ini ada batasnya. Makanya mereka menyebut mati itu sebagai al-qiyamatus sughra. Ya, bukan berakhir karena sudah mati itu bukan selesai urusan, tidak. Andaikan mati selesai enak. Setelah mati kan ada pertanyaan dalam kubur, ada himpitan alam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Udah itu selesai enggak? Ada hisab, ada mizan, ditimbang amal kita. Ya, di situ nanti orang yang mendapatkan amal dari kanan dia mengatakan ulai umqra'u kitab. Ini baca. Ya.
Kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin. Kata mereka, aku yakin dulu ketika di dunia, ya aku yakin ketika di dunia, mulaqin hisabi, pasti akan menjumpai hisabku. Ya, kenapa? Itulah setiap dia beramal untuk hari akhir. Ya, ini dikeluarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan gitu, surga itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Ya kan? Tilkal jannatul lati nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Surga itu hanya akan kami berikan dari hamba-hamba kami yang bertakwa. Syaratnya takwa. Innalil muttaqina mafaza. Jika jannah itu untuk orang bertakwa, maka kita perlu tahu apa itu takwa. Ya kan? Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu 3. Takwa huwa al-khawfu minal jalil. Al-khawf minal jalil. Wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahim. Maka kita belajar, kita beramal, hakikatnya kita sedang bersiap-siap. Kita berbekal untuk hari di mana kita akan meninggalkan semua. Ya, yang mana kita cepat dilupakan loh. Ya, cepat dilupakan oleh manusia. Dunia ini cepat melupakan kita. Tapi akhirat apakah melupakan kita? Enggak. Kata Ali, takwa itu 3. Al-khawf minal jalil. Al-jalil ini Allah. Takut kepada Allah. 2. Al-amalu bitanzil. Beramal dengan Quran. Di Quran, dengan Quran doang nggak cukup, harus ada perincinya, yaitu sunnah. Ya, siapa yang menyampaikan sunnah Nabi kepada kita? Sahabat. Ya kan? Maka kita nggak mungkin beramal dengan Quran tanpa sunnah Nabi. Nggak mungkin kita mengetahui sunnah Nabi tanpa penjelasan para sahabat. Amal bitanzil. Yang terakhir, al-isti'dad liyaumir rahim. Apa artinya isti'dad? Bersiap-siap. Al-khawfu minal jalil. Al-amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil, itu artinya berangkat. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jalani hidupmu di dunia ini dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti orang yang asing. Namanya orang asing, dia cuma singgah doang kan. Kita orang asing datang ke masjid buat sholat doang, selesai sholat dia pergi. Nah, perginya itu namanya rohim. Al-abir sabil, atau seperti orang cuma melintas di jembatan, kita melintas. Ya, kalau melintas berarti tujuannya ke sono. Nah, ini tujuan inilah al-akhirah. Ya, hakikat hidup kita di dunia, jika kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau ada rasa takut, kita harus beramal, karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang mendatangkan sebab yang mendatangkan dan mengundang rahmat dan ampunan Allah kecuali amal. Ya, amal dengan Quran. Kata Allah, lakukan ini agar kalian dirahmati Allah. Lakukan ini agar kalian bertakwa. Kalau takut kepada Allah harus amal tanzil. Amalan ini untuk apa kita beramal?
Ya, kita berwudu, kemudian kita sholat. Untuk apa semua itu? Istiadat li yaum ar-rahim. Yaum ini hari. Pertanyaan, kapan hari kita pergi dari dunia? Gak ada tahu kan? Gak ada tahu kan? Nah, kita hakikatnya setiap amalan kita, ya, harus ingat akhirat. Ini loh yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Kalau baik sekarang, besok baik kita jumpai. Ya, Ibnu Qayyim bilang begini. Lil insani baina yaday Rabbi tabaraka wa ta'ala mauqifan. Setiap orang, saya antum sama, berdiri di depan Allah itu 2 kali. Kesempatan berdiri pertama kali di dunia, kapan? Ketika sholat. Ya, ketika sholat. Dan kedua, berdiri nanti ketika hisab, hanya kita dengan Allah. Kita dengan Allah tidak ada penterjemah, nggak ada yang beda. Saat itu orang lari dari saudara kandungnya, dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari istri masing-masing. Ya, kata Nabi, sholat itu patokan semuanya. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Ya, fa in shalahat shalaha lahu sa'iru amali. Kalau sholatnya itu bagus, semua amalnya ikutin. Ya, di situ Ibnu Qayyim mengatakan, andaikan orang yang sholat tahu ketika sujud itu betapa banyak rahmat Allah yang turun padanya, dia gak akan angkat kepalanya. Ya kan? Yang ambil dari hadis Nabi, idza qama al-'abdu ila shalah. Hamba ketika dia mau sholat, belum sholat, mau sholat, wudi'at dhunubuhu kulluha baina 'abdihi. Semua dosanya itu ditimpakan di antara kedua pundak. Kita pikul dosa. Kullama raka'a aw sajada tasaqata dzunub. Setiap kali dia ruku, berguguran dosa-dosa. Setiap kali dia sujud, berguguran dosa-dosa. Orang yang menyadari rukuknya ini menggugurkan dosanya, sujudnya menggugurkan dosa, apakah mungkin dia buru-buru? Tidak mungkin. Itu semua karena apa? Ingat yaumur rahim. Ingat hari akhir. Orang yang benar imannya kepada hari akhir, kita di orang itu, orang yang benar imannya kepada hari akhir, kualitas ihsannya di dalam beramal pasti bagus. Lalu mereka ditanya, apa sih motivasi khusyuk yang paling bagus itu? Ingat akhirat. Ingat akhirat. Ingat apa? Ya kalau orang nggak paham akhirat, awal akhirat, kejadian dahsyat, mengerikan, menakutkan, kita nggak mungkin bisa bayangkan itu. Ya coba antum bayangkan orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu kandungnya, dari bapak kandungnya, dari anaknya, dari istrinya, karena semua kondisi dia masing-masing. Saya kena mana nih? Neraka atau surga? Amalan saya diterima apa enggak? Itu yang dipikirin masing-masing orang. Jika orang sudah gak ada, wah, ibuku, ayahku udah gak ada itu. Di dunia, sepahit, sesulit apapun kondisi, ayah ibunya pasti nomor 1. Iya kan? Anak istrinya, saudara kandungnya. Di akhirat enggak, semuanya lari dari situ. Nah ini kita harus ingat, isti'dad yaumir rahim. Suatu hari itu datang, kita pasti akan pergi. Membawa apa? Membawa amal di tanzil akidah. Ya, membawa apa? Ada rasa takut atau enggak? Membawa apa? Ada harap apa enggak? Nah, itu takwa. Kalau itu dibarengin sama perjalanan hidup kita, itulah esensi daripada at-taqwa. Ya, makanya at-taqwa itu identik dengan keimanan orang kepada hari akhir. Lalu mengatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya, lindungi diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian dari polisi, dari tentara, dari musuh, dari azab neraka. Neraka di mana? Akhirat. Salah satu iman kepada hari akhir mengimani adanya al-jannah dan nar. Ya, jannah dan nar. Para
lama apa namanya wa'al di zaman dulu asalkan gitu. Ciri-ciri asqiya di dunia, orang-orang yang di akhirat pasti menderita, di akhirat pasti merugi. Ciri-cirinya pertama, ya, marrat alaihi syamsu yawm. Artinya apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hatinya itu khola, hatinya kosong. Dari apa? Dari kerinduan berjumpa dengan Allah. Artinya apa? Bangun tidur sampai tidur, meskipun dia ibadah, hatinya kosong dari mengharap wajah Allah. Kalau ada roja rahmat Allah, roja berjumpa dengan Allah, hatinya akan ada kerinduan. Kalau kerinduan jumpa dengan Allah, dia ingin berlama-lama munajat dengan Allah, dengan sholatnya, dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan doanya. Makanya itu perhatikan Nabi habis sholat subuh sampai waktu duha zikir, yang mana kita kerjakan zikir pagi petang itu 2-3 kali lebih cepat daripada itu. Ya kan? Kemana dauk ibadah ini, kemana lari? Lafaz yang dibaca sama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, sama yang Nabi ajarkan. Ya, sama, nggak ada yang Nabi bagi, sama. Ya, tapi kita tidak ada kerinduan nih. Hati kita kosong dari kerinduan berjumpa dengan Allah. Siapa yang sehari bangun tidur sampai tidur lagi, kosong hatinya dari rindu berjumpa dengan Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang harinya selalu dari bangun tidur sampai tidur lagi, terbit matahari sampai terbenam, tidur lagi, terbit lagi, berlalu harinya begitu saja dengan amalan rutin yang dikerjakan, ibadah dan bukan ibadah. Hatinya kosong dari merindukan surga, jannah. Maka itu ciri orang yang syaqah, ahlu syaqah. Yang kedua, orang berlalu harinya dari sampai dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, akan mengerikannya hari hisab, dan takut kepada azab neraka. Kosong hati dari itu. Jadi ketika ibadah pun nggak ada ingat hari akhir, tidak ada ingat hari hisab. Ya, tidak ingat sujud nanti kita dihisab oleh Allah, ini bagaimana ini? Benar apa enggak ini? Ya, kita belajar misalnya kita fikih, rukun sholat ini, syarat sah sholat ini, sunnahnya ini. Kita belajar bacaan ini. Ya, tapi ketika mengerjakannya, ihsan enggak kita ini? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kita takut itu ketika sholat kita ini nanti Allah murka kepada kita, yang dikembalikan murka kita. Ya, sholat kamu dulu nggak ikhlas karena Allah, nggak sesuai sunnah Rasulullah. Ya, yang kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat kita berdua dengan Allah, Allah lihatkan semuanya. Kamu sholat, kamu begini, semua amalan kita. Ya, kata Allah, faj'alnahu haba'an mansura. Tapi kami jadikan amalan yang banyak ini debu-debu yang berterbangan. Dapat apa enggak? Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa, ditolak, dibuang, dibuka. Ya. Jadi setiap beramal harus ingat itu nih, jangan sampai nanti kita amalan kita dari diterima oleh. Itu diantara fawaid kita beriman kepada hari kejadian hari akhir, nanti akan dirinci di kitab-kitab usul sunnah dan yang lainnya. Hari akhir meliputi ini pertama kali alam kubur. Ya. Makanya hari akhir itu kita ingat oleh Nabi. Ya, dua sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam akhirat, wa min adzabi qabri, wa min fitnatil mahya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masih Dajjal termasuk muqaddimah hari akhir.
Karena salah satu tanda-tanda kiamat yang datang ke kiamat besar. Ya. Cuman satu fitnah hidup dan mati berkaitan dengan dunia. Yang semuanya berkaitan dengan akhirat. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Antum baca di Syarah Arba'in karya Imam Ibnu Daqiq ketika mensyarahkan hadis igtanim khamsan qabla khamsin, hadis Abdullah bin Umar, kun fi dunya ka'anak gharibun wa fasik. Kata Imam, wa qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan inna dunya qad irtahalat muqbil mudbir wa innal akhirata irtahalat mudbir wa inna likulli minhum banun fakunu min abna'i dunya wa la abna'il akhirah wa la takunu min abna'i dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun godan hisabun wa la amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini kita lalui berjalan, kan kita tidak merasa kita sedang menuju garis finish kan. Semua yang berjalan di dunia ini nggak tahu tuh kapan ajal datang. Semua, ya, tidak ada yang diperlihatkan ajal yang nggak ada. Dunia kita berjalan, hakikatnya perjalanan kita siang malam meninggalkan dunia. Sedangkan akhirat menyambut kita. Kata Ali, dunia dan akhirat kedua-duanya kehidupan. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia Allah sebut al-hayat al-ula. Kehidupan akhirat al-hayat al-akhirah. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik, lebih ke, tapi kalian tu'thirun dengan fil mudhari. Sepanjang hidup itu kebanyakan manusia lebih memilih kesenangan dunia. Meskipun akhirat berkala lebih baik, meskipun dia tahu gitu. Ya, seperti itulah tabiat nafsu itu gitu. Ya kan? Kata Ali, dunia dan akhirat ada anak-anak yang merindukannya. Ada anak-anak yang merindu kesenangan dunia. Ya, cita-citanya sudah puncak kesenangan dunia. Ada manusia-manusia yang menjadi anak akhirat. Ya, tujuannya adalah kenikmatan akhirat. Ya, kita akan belajar apa fadilah puasa, fadilah sedekah, fadilah ini. Semua fadilah itu akan diterima orang manusia nanti di akhirat kan. Siapa yang begini-begini, maka dia akan begini-begini. Siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan memperoleh cahaya. Ya, kapan? Pada hari kiamat. Siapa yang beruban dalam mengamalkan Islam, amal sampai dia tua, ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Di dunia enggak bener lagi uban. Ya, kecuali dikasih lampu. Ya, tapi nanti di akhirat kata Nabi, wudu ini nanti bercahaya. Neraka Allah haramkan menyentuh anggota tubuh yang sujud. Ya, maka ketika sujud kita nggak mungkin akan biasa-biasa saja. Ini yang akan diselamatkan dari azab neraka. Ya, surat Al-Baqarah dan Al-Imran keduanya akan membela orang yang baca. Ya, menaungi dia dari azab seperti awan yang menundukkannya. Surat apa? Oh, tafadhal. Oh. Tafadhal. Antum di mana? Oh. Oh gitu. Oh ya, tafadhal. Tafadhal. Nih, rumah sini. Di arah di Kombo. Oh, dekat. Itu dekat kita tuh. Ini Pak. Karena agak jauh satu. Jauh. Jauh. Iya, kalau dari BKP jauh. Betul.
Ya, amin. Kira Udin Kombo yang dekat BKT, ya kan ada. Oh, ada. Kalau nyebut Udin Kombo saya ingatnya situ. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat. Artinya anak-anak yang hatinya itu terpaut. Namanya anak selalu terpaut dengan induknya, ibunya. Ya kan? Ada manusia hidup di dunia, dia ada keinginan untuk akhirat. Ada manusia yang menjadi anak-anak akhirat, terpaut hatinya dengan akhirat. Kata Ali, jadilah kalian anak-anak akhirat. Karena sekarang ini, hari ini, hanya ada kesempatan beramal, belum ada hisab. Di akhirat nanti hanya ada hisab, sudah nggak ada lagi kesempatan. Ya. Sekarang kita beramal, ngaji, kita dapat ilmu ini, kita amalkan, kita beramal. Semua di hati kita, jangan lupa akhirat. Ya. Karena kita, posisi kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kualitas ketaatan kita itu. Mulia apa tidak? Inna akramakum indallah atqakum. Takwa kan berlevel-level. Ya, levelnya ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dari Allah. Ya. Ada yang tahu takwa itu. Bukan berarti saya sekarang ngomong ini, saya tahu hadis ini, tahu perkataan. Bukan berarti saya lebih dekat dengan Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Gak ada jaminan. Di antara antum bisa jadi ada yang lebih jauh dekatnya dengan Allah dibandingkan saya yang ngomong masih tahu sejauh puluhan tahun namanya. Ya, tapi kita semua berupaya. Ini namanya Allah. Namanya sulukut tariq. Kita menempuh jalan itu harus ada upaya. Ya. Tapi imam di sini dikritik, kenapa iman kepada takdir nggak ada? Ya, qadariyahkah beliau? Dikritik oleh para ulama. Ya. Karena di zaman-zaman beliau ini qadariyah itu dia banyak. Qadariyah itu banyak. Pemikiran qadari itu baik, syubhat itu ikhwan. Ya, hatta dia seorang tabi'in bisa kena syubhat. Ada seorang ahli hadis yang kata Imam Abu Dawud tidak ada tandingannya dari segi kekuatan hafalan. Hanya saja dia seorang tokoh dari pembesar Khawarij. Ya, kok bisa dulu belum Khawarij, dia belum ada wanita Haruriyah. Kalau sudah kumpul di Haruriyah itu berarti udah Khawarijnya level tinggi itu. Cantik, jelita, cerdas, subhatnya. Dia menikahinya mungkin tujuannya untuk mengembalikan kepada yang hak. Ya, malah dia kebalik kena syubhat. Dulu dia puji Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Belakangan hari dia memuji orang yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, sebaik-baik pedang adalah pedang Abdurrahman ibn Muljam, menikam Ali. Ya, padahal di antara hadis diriwayatkan hadis Ali bin Abi Thalib. Bagi syubhat. Zaman itu banyak syubhat. Ya, di era sahabat si banyak, di antaranya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan hadis sekarang hadis Jibril itu kronologinya ya, Al-Himyari dengan sahabatnya haji atau umrah ke Mekah ketemu dengan Ibnu Umar, masih tahu pencetus Qadariyah Ma'bad Al-Juhani ya sudah banyak menyesatkan manusia berkaitan dengan prinsip iman kepada takdir. Ya, maka sampai sekarang kita tahu hadis Jibril itu, ya, itu riwayat Abdullah bin Umar. Saya dengar bapakku berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah." Itu asalnya hadis itu. Yang hadis nomor 2 di Arba'in Hadis.
Ini kritikan Imam Sa'id bin Jubair. Kalau saya kenapa nggak ada disebutkan iman kepada takdir? Para ulama yang membela para salaf mengatakan begini. Inti dari iman kepada takdir hakikatnya kembali kepada iman pada rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah. Karena Rabbul artinya mudabbir dan takdir itu tadbir. Ketika kita mengimani Allah mudabbir, apa mudabbir? Allah yang mengatur semua makhluk ciptaannya. Kapan Allah mengatur? Ketika zaman azali, hanya ada Allah, belum ada makhluk. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah tahu semua yang akan terjadi. Dan Allah catat dalam pena, Allah dalam kitab catatan takdir, Allah perintahkan pena mencatat semua yang akan terjadi. Allah kehendaki itu semua, ya, masa-masa mendatang Allah wujudkan itu kun fayakun. Semuanya nggak luput dari tadbir, ya, tidak luput dari tadbir. Dan takdir itu adalah perbuatan Allah. Iman kepada rububiyah adalah mengimani, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, di antaranya takdir. Jelas ya? Maka mereka membela seperti itu. Ya, sedangkan kita belajar iman kepada takdir itu rukun iman yang ke-6. Kalau antum pernah ngaji rukun iman atau pembahasan masalah takdir, takdir itu tidak keluar dari qada dan qadar. Ya kan? Ada yang ikut daurah usul sunnah enggak? Ada. Di daurah usul sunnah saya bahas definisi qada dan qadar dan bedanya dengan takdir itu. Qada dan qadar. Kalau qadar itu sinonim takdir. Qadar sinonim takdir, bahasa Arab dua-duanya. Artinya menetapkan. Qadar artinya menetapkan. Allah, ya, menetapkan segala sesuatu yang terjadi pada makhluk-makhluk ciptaannya. Allah tetapkan itu sebelum azali, pada zaman azali. Ya, azali itu hanya ada Allah dan belum ada makhluk. Sejak azali Allah tetapkan, ya, apa yang terjadi pada makhluk ciptaannya. Sedangkan qada, Allah memutuskan semua yang akan terjadi pada makhluk ciptaannya. Keputusan Allah itu berupa pertama al-ijad. Ya, apa yang Allah putuskan ijad? Ijad itu artinya, ya, dari tidak ada Allah ciptakan menjadi ada. Itu Allah putuskan. Kayak idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dari tidak ada menjadi ada, ini namanya qada. Allah putuskan. Allah memutuskan pertama ijad. Ijad itu dari tidak ada Allah ciptakan menjadi ada. Kedua i'dam. I'dam, Allah hilangkan yang sudah ada menjadi tidak ada. Itu i'dam. Yang ketiga, taghyir. Allah merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Ya, dari kecil Allah putuskan berubahnya begini sampai dia tua. Jelas ya? Nah, perubahan kita ini, perubahan dari sehat menjadi sakit. Ya, antum mungkin pernah mengalami sugar, bangun-bangun sakit. Ya kan? Ini takdir. Ya, ini qadaullah. Ini keputusan Allah sejak azali yang tidak akan berubah.
Ya, ini namanya qada. Qada dan qadar. Qada ini dua-duanya nih, qada dan qadar. Secara urutan kejadian, qadar mendahului qada. Dan jika disebutkan berbarengan qada dan qadar, maka qadar artinya tadi semua yang Allah tetapkan terjadi pada makhluk ciptaan. Saya ulang. Qadar artinya semua yang Allah tetapkan terjadi pada makhluk ciptaan. Sedangkan qada semua yang Allah putuskan pasti terjadi pada makhluk ciptaannya berupa ijad, i'dam, taghyir. Ijad, i'dam, taghyir. Ijad itu mewujudkan yang tidak ada menjadi ada. Kedua, i'dam. Yang sudah ada dihilangkan. Yang ketiga, taghyir. Perubahan dari kecil terus tumbuh, sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, kaya menjadi miskin, miskin menjadi kaya, ya orang biasa menjadi raja. Semua perubahan. Gunung menjadi meletus, ya. Semua perubahan itu adalah qadaullah. Kayak orang beriman kepada takdir, nggak mungkin mempercayai, ya, ada penunggu gunung yang bikin gunung meletus. Ada makhluk yang bisa mengatur pantai selatan, misalnya. Nggak mungkin. Mikir kejadian, Ustaz, orang kalau begini baju apa hijau atau merah itu, maka dia akan begini. Ya, kalau kita mengimani qada dan qadar, ya, dia tidak akan mengucapkan omongan yang berbahaya. Orang beriman kepada qada dan qadar, semua yang terjadi dari diwujudkan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada dihilangkan oleh Allah. Semua yang sudah ada dan perubahan yang terjadi padanya, ya, kapanpun itu di semesta itu adalah qadaullah, keputusan Allah yang tidak akan berubah. Qada dan qadar jika disebutkan berbarengan, maka qadar artinya ketetapan Allah, qada artinya keputusan Allah pada 3 hal. Sedangkan jika disebut satu saja, qadar itu sinonim takdir, ya. Qadarun sinonim takdir. Sama dengan qadarun sama dengan takdir. Ini dari kata qaddara, tasdid yuqaddiru. Ini dari kata qadara. Ya. Ini menetapkan yang ini. Kalau qada, ini dari kata qada yaqdi. Idza qada amran. Allah jika telah memutuskan sesuatu, kapan diputuskan? Sejak azali. 50.000 tahun belum ada makhluk. Azali itu hanya ada Allah. Kana Allahu wa lam yakun syai'. Hanya ada Allah dan belum ada apapun. Sejak itu Allah sudah putuskan gunungnya akan meletus. Orang yang mandi di Pantai Selatan tenggelam. Ya, dia hilang. Itu masuk ke dalam qadaul i'dam. Ya, itu bukan kekuasaan makhluk selain. Nah, iman kita kepada, jadi kalau disebut berbarengan, maka qadar atau takdir artinya keputusan, ketetapan, qada artinya keputus. Tapi kalau disebut salah satu saja, maka artinya kedua-duanya. Apa itu takdir? Takdir artinya semua keputusan Allah dan ketetapan Allah yang akan terjadi pada makhluk ciptaannya sejak azali sampai akhir dunia. Apa itu qada? Qada artinya semua ketetapan dan keputusan Allah yang akan terjadi pada makhluk ciptaannya sejak azali sampai akhir dunia. Jadi kalau disebut satu, dua-duanya artinya. Jelas, ya? Sama seperti definisi Islam dan iman. Kalau disebut berbarengan,
maka Islam amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau disebut dua-duanya, Islam ya iman, iman ya Muslim pasti mukmin, mukmin pasti Muslim. Tapi kalau Muslim dan mukmin, mukmin artinya orang beramal zahir, baik Muslim orang beramal zahir, mukmin orang yang beramal batin plus zahir. Kalau mukmin itu double lift. Makanya para ulama menjelaskan garis besar begini. Garis besar di dalamnya ada dua lingkaran lagi itu. Yang lingkaran luar ini Muslim. Dalam mukmin. Dalamnya lagi muhsin. Orang yang Muslim belum tentu mukmin. Orang yang mukmin pasti mukmin, pasti Muslim. Tapi belum tentu muhsin. Orang yang muhsin pasti Muslim dan mukmin. Ini kalau disebut berbarengan, Muslim dan mukmin. Kalau muhsin itu level penyempurnaan dari keduanya. Ihsan itu artinya mengamalkan amalan zahir dan batin dengan sempurna. Kata para ulama, al-ihsan huwa ihkamudz zahir wal batin. Menyempurnakan pengamalan secara zahir dan batin. Kalau zahir doang itu masih Muslim, kalau batin doang mukmin, dan Muslim. Tapi kalau mengerjakan sempurna kedua-duanya, maka dia itu muhsin. Sempurna kedua-duanya, maka dia muhsin. Nah, iman kepada takdir itu, ikhwah barakallahu fikum, fawaidnya banyak. Kemudian ada satu syarat iman kepada takdir itu benar. Ini perlu dicil lebih dalam lagi, mungkin di pertemuan yang akan datang. Antum takutnya udah ngantuk antum. Udah cukup dulu deh. Saya berani karena dekat saya di sini. Dan antum juga rata-rata rumahnya dekat sini kan? Rata-rata kecuali beliau ini. Beliau itu. Alhamdulillah. Iman kepada takdir tidak benar kecuali 4, nanti kita bahas. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.